Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat jurnal dari resep tipe 1. Nah, sebelum kalian membuat jurnal tipe 1 ini, kalian harus menyiapkan buku referensi yang kalian butuhkan. Ada Pharmacope edisi 3, ISO, dan juga IMO. Ya, jadi kalian harus menyiapkan 3 buku tersebut, Pharmacope, ISO, dan IMO. Ya. Dan satu lagi yaitu harus bawa kalkulator, itu wajib. Ya. Untuk resep tipe 1 di sini ada 3 R. R pertama berupa sediaan jadi sehingga kalian tidak perlu membuat jurnalnya. Untuk R kedua ini berupa pulveres atau puyer, kalian perlu buat jurnal. Dan untuk R yang ketiga ini suspensi, kalian juga perlu membuat jurnalnya. Ini resepnya 2020 ya. Baik, kita akan membuat jurnal R yang kedua dulu ya. Yang pertama, terlebih dahulu kalian tulis nomor ujian atau tulis nomor absen kalian. Misalkan absen 1, kelas 12 farmasi 1. Jangan lupa tulis nama lengkap kalian. Ya. Setelah itu, di sini ada tipe resep. Kalian tulis tipe resep kalian. Berarti tipe resep 1 garis miring R1. Berarti kalian mengerjakan tipe resep yang ke-1 R1. Nah, karena R1 enggak ada, berarti ini R2 ya. Jadi tipe resep 1 R kedua. Selanjutnya, di sini ada waktu mulai, waktu selesai, dan total waktu. Sebelum kalian mengerjakan, kalian terlebih dahulu meminta waktu mulai kepada asesor. Jadi kalian tidak boleh mengerjakan sama sekali jurnalnya. Harus minta waktu mulai dulu ya. Setelah meminta waktu mulai baru kalian menulis jurnal. Untuk cara penyampaiannya bagaimana, cara bicara ke asesor bagaimana, dijelaskan di video yang lain ya. Setelah kalian minta waktu mulai, misalkan asesor memberi waktu mulai jam 08.00. Kalian langsung mengerjakan dari poin 1. Poin 1 ini ada kelengkapan resep. Nah, karena ini sudah lengkap dari kop resep, tanggal, paraf, dan yang lainnya kita anggap lengkap. Berarti di sini dicoret saja. Untuk poin yang kedua, ini keterangan. Keterangan meliputi ada resep standar, buku referensi, isi zat aktif, dosis, dan yang lainnya. Ya. Yang pertama, untuk R kedua ini obatnya ada CTM. Ya, kita tulis 1 CTM sama dengan isi zat aktif klorpeniramini maleat. Kandungannya berapa? Yaitu 4 mg. Jadi isi zat aktif atau kandungan CTM yaitu klorpeniramini maleat 4 mg. Kalian tulis sumbernya dari mana? Misalkan ISO volume 51 halaman berapa? Ya, ini saya contohkan. Silahkan kalian mencari sendiri. Kemudian obat yang kedua ada Ambroxol. Tulis Ambroxol. Isi zat aktif Ambroxol 30 mg. Sumbernya ISO volume 51 halaman berapa? Selanjutnya yaitu DM atau dosis maksimum. Yang pertama kita cari DM CTM. Kalau mau mencari dosis berarti yang dibuka adalah buku Pharmacope.
DM CTM katakanlah untuk sekali tidak ada, seharinya itu 40 mg. Silahkan kalian cari sumbernya dari mana atau halamannya berapa ya. Farmakope edisi 3 halaman berapa. Nah, yang perlu kalian hitung di sini adalah obat yang memiliki dosis maksimum. Jika obat tersebut tidak memiliki DM atau tidak tercantum DM-nya di farmakope, berarti kalian tidak perlu menghitung dosisnya, ya. Untuk Ambroxol ini karena dia tidak mempunyai DM, maka tidak perlu dihitung dosisnya. Selanjutnya yaitu Eleosakara auranti. Nah, mungkin kalian bertanya, Eleosakara auranti itu apa sih, Bu? Nah, kita cari di IMO. Kita tulis dulu. Eleosakara auranti. Nah, kita buka di IMO. Ya, di IMO halaman 41, di sini ada keterangan Eleosakara adalah campuran 2 gram sakarum laktis dengan 1 tetes minyak eteris. Nah, dalam resep kalian itu minyak eterisnya auranti. Auranti itu artinya minyak jeruk manis. Jadi campuran antara gula atau sakarum dengan minyak jeruk manis. Ya, di sini Eleosakara campuran 2 gram sakarum laktis dengan 1 tetes minyak eteris. Kita tulis di jurnal. Eleosakara auranti sama dengan 2 gram laktosa atau nama lainnya sakarum dan 1 tetes oleum auranti atau minyak auranti. Kalian tulis sumbernya IMO halaman 41. Ya. Kemudian ada usulan. Jadi di poin kedua ini, poin keterangan ada usul. Lah, apa sih yang kalian usulkan? Dilihat CTM di sini satuannya 2 mg. Nah, kita lihat di stok ya, daftar stok obat. Di sini CTM yang tersedia itu dia satuannya tablet. Maka kalian usul CTM diambil dalam sediaan tablet. Gak hanya CTM aja ya, tapi Ambroxol. Ambroxol pun juga sama. Di sini dia satuannya tablet. Maka dari itu kalian tulislah usul CTM dan Ambroxol diambil dalam sediaan tablet ya. Ketika sampai tahap ini, tahap poin 2 keterangan, kalian maju kepada asesor. Bilang, permisi Bu, saya posisikan sebagai asesor. Usul CTM dan Ambroxol diambil dalam sediaan tablet. Ya, kenapa kok diambil sediaan tablet? Karena di sediaan atau di stok yang tersedia di apotek dia bentuknya tablet. Nah, di resepnya kan nggak ada satuan tablet tuh, satuannya masih miligram. Maka dari itu harus kalian usulkan. Setelah poin 2, selanjutnya ketiga monografi atau kelarutan. Karena dia bentuknya pulveres atau serbuk, maka tidak ada monografi. Kita lewati. Kemudian kesimpulan. Tapi untuk kesimpulan kita tulis. Kesimpulannya, resep dibuat sediaan puyer atau pulveres. Meskipun monografi tidak kita tulis, tapi kesimpulannya kita tulis sesuai dengan sediaannya mau dibuat apa. Ya, ini dibuat pulveres atau puyer. Kemudian yang keempat itu daftar penggolongan atau indikasi. Kalau kita mau melihat daftar penggolongan atau indikasi, berarti yang kita buka adalah buku ISO. Ya. Yang pertama kita tulis ya, 1. CTM. Cara mencarinya bagaimana?
kita tulis analog. Kita analogkan obat apa? Kamu cari analognya. Ya. Kemudian indikasinya apa? Misalkan CTM, kita analogkan Aleron. Titik. Indikasi antihistamin. Jangan lupa ditulis sumbernya, ISO volume berapa, halaman berapa. Begitupun, oh iya lupa ya, ada golongannya, ini kan penggolongan. Kamu tulis golongannya. Golongan obat bebas, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, Ambroxol. Misalkan kita analogkan Ambril, ya. Indikasinya buat apa? Misalkan batuk, ya. Golongan obat keras. Jangan lupa ditulis sumbernya, ISO volume berapa, halaman berapa, ya. Jadi di poin daftar obat penggolongan itu kalian analogkan obat apa, indikasinya dan golongannya. Jangan lupa ditulis sumbernya. Kemudian paling bawah ini juga ada kesimpulan. Kesimpulan ini kalian tarik kesimpulan dari obat yang ada di resep. Diambil yang tingkatannya paling tinggi. Karena di sini ada yang bebas dan obat keras, maka kita simpulkan resep termasuk golongan obat keras.